itunya. Seorang Yahudi dia, tapi Yahudi netral lah kayaknya. Dia hanya mau menelusuri dan dia ini jujur mengambil referensi dari umat Islam, dari Islam, mengambil referensi dari Judaism dan dari kekristenan. Itu Pak Unggul, bagus Pak itu. Unggul, Pak Unggul, Tapi tahan dulu. diturunin dulu deh, Pak Unggul, Mas, enggak, saya diturunin nanya dulu. dulu, saya nanya dulu. Nggak Ayat selesai berapa nih. tadi? Ayat berapa tadi, Pak? Oke, Bang Saya Zuma mau nanya berapa, ayatnya Bang aja. Zuma? Bang Zuma Saya tadi. nanya ayatnya aja, Pak. Mohon Enggak, maaf, mohon kamu maaf. yang ditanya ayatnya di Iya, iya. mana? Iya Bantah kejadian. bahwa itu bukan di Iya, Betel. iya, iya. Makanya saya Selatan. nanya. Saya kan nanya ini kan, Pak. Ayat berapa tadi kejadian 21 ayat berapa, Pak? Berapa Bang Zuma tadi yang... Bang Juma. Ayat 14, Ismail di Berseba. Oke, Oke. baik-baik. Silakan lanjut, Bang Unggul, silakan. Ya, nah jadi saya bilang semalam kalau Anda sebagai orang Kristen pasti tarik pertama dari Bible, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya udah bilang untuk membuktikan mana yang benar harus tarik pihak ketiga yang benar-benar objektif gitu. Nah, jadi ini ditanyakan modelnya ini seperti Edis, ditanyakan ke satu orang 10 tahun berturut-turut dia akan tanya kepada setiap orang, berharap ada jawaban yang berbeda sehingga bisa diadu domba. Oh, menurut Zuma begini, menurut Unggul begini. Nah, itu di situ ya Ikhwan Villa, pelajari. Jadi jangan pernah malu ketika kita memaknai sebuah ayat Al-Quran, lihat terjemahannya, lihat tafsirannya. Itu bukan kelemahan, justru kekuatan. Dari situlah kita menghargai para mufasir-mufasir kita yang seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama. Nah, ini pertanyaan seperti ini nggak pernah. Edis juga kan begitu. Selalu kalau ditanyakan balik kabur, meong-meong. Nah, ini juga begitu. Ayo yang objektif. Di dalam Al-Quran kami akan ceritakan semua dengan jujur tanpa perlu ada rasa malu apalagi disembunyikan. Sekarang balik ditanya, bantah itu bahwa Betel atau Baitullah bukan di selatan, bukan di Saudi Arabia, tetapi di Cianjur misalnya gitu. Ini yang kita buktikan dalam diskusi yang sehat dan akademis. Gitu tambahannya Gurunda Zuma, standby. Ayo Bang Jomo mau ditanggapi? Iya, baik. Jadi yang pertama tadi ya, kita Islam Kristen tidak akan pernah bisa menemukan data Betel, Baitullah, Bait Allah pertama kali didirikan dari Abraham itu di luar daripada tanah Arab, daerah selatan daripada Mesir, Negeb. Itu tidak akan pernah bisa kita temukan sampai hari ini. Sedangkan itu adalah kisah besar. Rumah pertama, rumah Tuhan pertama yang didirikan oleh Abraham, daerah selatan daripada Mesir. Belum ada yang bisa menggantikan Ka'bah. Pertama. Kedua, ketika terjadi nubuatan terhadap sumur, ya, sumur Berseba. Di dalam Yesaya 35 nomor 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorai-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini tidak akan pernah Anda temukan dimanapun di belahan bumi ini selain digenapi oleh sumur Zam-Zam, tempat Ismail dan ibunya melakukan tukar guling antara sumur Berseba dan 7 ekor domba. Makanya disebut Berseba. Ber dalam bahasa Ibrani bir artinya sumur, Sheba artinya 7, merujuk kepada apa yang diberikan kepada Abimelek dari Nabi Ibrahim. Sumurnya di mana? Mau dikatakan itu terjadinya di Israel, terjadinya di Yordania, terjadinya di India, terjadinya di Papua, tapi tengok sumurnya di mana. Kalau beritanya terjadinya itu di tanah Kanaan, terjadinya itu di Amerika, tapi seketika kita mencari sumurnya ternyata letaknya di dalam kota Mekah, maka tidak mungkin kemudian sumur dari tanah Kanaan itu diangkat dipindahkan ke sana, nggak mungkin. Ini nubuatan. Yesaya 35 nomor 6. Kalau ada yang bisa bantah yang tadi, ada Betel yang didirikan Abraham daerah selatan Mesir, maka ini yang kedua.
bantah sumur Bersheba yang diberikan oleh Abimelek kepada anaknya Abraham Ismail. Bantah 2 poin ini. Kalau ada yang bisa bantah dengan data, dengan dalil, selesai kita. Sekian dari saya. Halo, aku mau tanya soal sumur Berseba itu. Itu kan konon Abdul Muthalib itu kan menemukan kembali sumur Ismail itu. Apakah itu sumur yang sama dengan sumur Berseba itu? Yang sama, dengan mengetahui lokasi serta ciri-cirinya, di mana sumur itu tidak pernah kering. Lanjut. Bang Yoma, mau ditanggapin? Ya, Anda lihat di dalam Kejadian 21, Bung. Data nomor 14 sampai 19. Maka pergilah Hagar membawa di padang gurun Bersheba. Ketika air yang di kirbatnya itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Ini siapa yang dipangku oleh Hagar? Siapa yang dipangku oleh Hagar? Lalu kemudian ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya? Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengarkan suara anak itu. Lalu malaikat datang. Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apa yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ber. Ia mengisi kirbatnya. Lalu kemudian dengan air itu kemudian diberinya anak itu minum. Di Kejadian 16 nomor 13-14, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkau El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades, kota Kudus, Mekah, dan Beret. Nah, sekarang kita lihat Bersheba ini. Bersheba ini di mana? Sumur yang diceritakan menukarkan dengan 7 domba kepada Abimelek. Itu di mana? Sumurnya kita cari. Cari. Sementara Paulus sendiri mengatakan di dalam pengajarannya beliau di dalam kitab Saudara Galatia 4, di sana sangat terang ia mengatakan bahwasanya Hagar dan juga anaknya Ismail itu menetap di Sinai, tanah Arab. Dikatakan dalam Galatia 4 nomor 24, ini adalah suatu khiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Tuhan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, Hagar, ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena hidup dalam penghambaan dengan anak-anaknya. Nah, ini sudah bukti. Ini sudah bukti nih. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di Anda adalah di mana 2 poin yang saya katakan tadi. Sumur yang diberikan Abimelek kepada Abraham itu berada di mana? Kemudian Baitullah yang pertama kali didirikan oleh Abraham itu terletaknya di mana? Kalau sudah ada Anda temukan, ya berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu dipertanyakan. Tapi kalau belum, berarti dia belum terganggu sampai hari ini. Silakan. Silakan SF ditanggapin. Hostnya mau sholat bentar. Baik, terima kasih host. Bang Zuma, tadi kita mulai dari Kejadian 21 ya Bang ya? Iya. Ayat 14 ya Bang ya, yang tadi Abang bilang. Iya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara kepada gurun Bersheba ya. Ayat 15. Ketika air yang di kibrat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya? Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati.
Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Dari tempat ia terbaring, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kibratnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri dari tanah Mesir. Di sini tidak ada pembangunan mesbah, Bang. Pembangunan Oh, ini ini lain. Ini lain. Oh, ini lain Kalau lagi. ini tentang bukti bahwa Abraham sampai ke sumur Samsam. Loh, ini kan kisah tentang Hagar dengan Ismail, Bang. Bukan Abraham. Bukan, Bang. Coba dibaca ulang. Coba dibaca ulang. Nomor 14-nya apa? Iya, dia kan mengusir. Ayat 8, Pak. Ayat 8 bukan 14. Saya nggak tahu itu Alkitab yang Bapak pegang itu dari mana. Iya. Terus tadi juga saya tanggapi dulu nih kan kesempatan saya ini kan untuk menanggapi. Tadi Pak Zuma juga mengatakan bahwa di Kejadian 16 itu ada yang mengatakan tadi Mekah kan? Mari kita baca ya, Pak. Ayat pasal berapa, Pak? Pasal berapa? 16 ayat berapa? Ayat berapa? Di Kejadian mana? Tadi kan Bang Zuma yang menyebutkan sendiri Kejadian 16 ayat sekian gitu. Saya tadi terlalu cepat jadi saya tidak terlalu nangkap. Tapi saya nangkap di Kejadian 16-nya aja. Oke. Di Kejadian 16 nomor 13 sampai nomor 14. Baik, kita baca ya baik-baik ya. Silakan. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi itu arti dari El Roi itu ya, Pak ya. Iya. Sebab itu ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamainya yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Di sini tidak ada pembangunan Mekah, Pak. Gimana nih? Tadi Pak sendiri yang menyebutkan. Dengarkan saya, jangan Anda campur adukkan antara ini ada 713 orang yang mendengarkan, Pak. Bapak sendiri yang menyebutkan tadi. Bapak sendiri yang bilang saya campur adukan. Gimana nih, Pak? Dengarkan saya. Waduh, penonton, coba. Jujur penonton. Ini Bang Zuma tadi mengatakan sendiri. Bang Zuma tadi mengatakan sendiri. Dia mulai melarikan diri. Bang Zuma melarikan diri. Lihat. 717. Kenapa kamu kayak kesurupan? 717. Bayangkan. Kenapa kamu kayak kesurupan? Kenapa kamu kayak kesurupan? Saya nggak kesurupan. Situ yang kesurupan. Situ nggak mau jujur. Jujur apa? Tadi situ yang ngomong. Kades itu apa? Saya tanya dulu. Kades itu apa? Iya, makanya di sini Kades itu apa? Saya tanya dulu. Kades itu apa? Aku tanya dulu. Kades itu artinya apa? Ya silakan disebutkan. Ya, kota suci. Kota suci itu sekarang di mana? Itu kota suci itu di sini itu letak sumurnya, bukan lagi Ibrahim lagi bangun ini tempat ibadah. Ka'bah itu baca di dalam Kejadian yang saya sebutkan tadi itu beda poinnya. Waduh, kan ada begitu, Pak. Jangan berbohong begitu. Mari kita baca ulang, Pak. Mari kita ajar bilangnya saya bohong. Iya. Kurang ajar kamu ya. Kamu mengatakan saya sumur tadi Kejadian 3 dengarkan saya. Kejadian 13 di awal, bukan Kejadian 21. Waduh, dia lari lagi nih. Waduh, dengarkan saya. Dengarkan saya bacakan. Bang Juma. Dengarkan saya, Bahlul, dengarkan.
di kejadian 762. Lihatlah ini pendebatmu ini. Lihatlah ini, luar biasa banget nih. Bahlul, dengarkan saya. Unggul, kau jangan takut Unggul. Kau jangan takut Unggul. Kenapa takut Unggul? Muter-muter. Kalau udah terpojok muter-muter, udah terpojok muter-muter. Dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Kita diskusi itu. Dengarkan Bahlul. Saya poin pertamanya adalah rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham. Saya kutip di dalam Kejadian 13:1 perikop, bahkan saya bacakan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Negeb harusnya selatan, dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, dari tanah selatan sampai dekat ke Baitullah, sampai dekat kepada Betel. Betel itu bait Allah. Itu di Kejadian 13. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah selatan sampai dekat Baitullah, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Itu Kejadian 13. Saya tanya samamu, Baitullah yang didirikan pertama kali oleh Abraham di daerah selatan kota Mesir, daerah Mesir, selain Ka'bah, itu di mana? Itu dulu, jangan kesam-sam dulu. Nanti rontok imanmu seketika. Nah, itu dulu. Ya, silakan SF. Dialog sama saya kok Bahlul. Buka mic-nya. Ya. Halo. Belum ada Kristen yang bisa hadapi saya dengan ilmu. Kamu tuh bikin malu-malu Juma. Betapa banyak orang menonton. Yang saya baca itu kejadian berapa? Yang saya bacakan itu kejadian berapa? Tadi kan kamu yang menyebutkan sendiri tadi, ada saksinya 700 lebih orang. Saya sebutkan apa? Rumah mula-mula didirikan oleh Abraham itu Kejadian 13. Aduh, Cuma kejadian 13. Kamu bilang kejadian 16, jangan lari-lari, Cuma kenapa kok kenapa kok kepanas? Kejadian 16 itu bercerita tentang sumur, bukan berbicara tentang Baitullah. Aduh, anak Paul, kau yang menyebutkan tadi Mekah. Tadi itu saya sebut Mekah. Saya sebut Mekah karena di situ ada dikatakan kota Kades, kota suci. Kota suci itu di mana? Di Vatikan. 837 penonton. Saya percaya kalian itu mempunyai hati dan pikiran. Ya, sekarang kota Kades itu di mana? Kalian bisa menilai. Kejadian 16 nomor 13 sampai 14, dengarkan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur. Tidak ada Abraham di situ, Pak. Tidak ada Abraham di situ, Pak. Dengarkan saya. Saya tidak mengatakan di situ ada Abraham, tuyul. Saya tidak mengatakan di situ ada Abraham. Seorang ustadz kok berbicara seperti ini, memalukan sekali. Enggak apa-apa, tuyul enggak apa-apa. Tuyul enggak apa-apa. Nggak usah framing kalau Bahlul. Dan tanya dulu. Unggul. Nggak usah dulu ke sumur. Nggak usah ke sumur dulu. Ditingkatkan. Nggak usah dulu bahas sumur. 850 penonton. Nggak usah dulu bahas. 8.400.000 orang melihat bahwa engkau Bahlul. Gak usah bahas Samsam dulu. Gak usah bahas Samsam. Bahas aja dulu Baitullah pertama kali didirikan Abraham itu di mana? Jawab saya. Itu aja dulu kau selesaikan. Itu jawab itu dari tadi. Kok saya nanya malah ditanya balik. Saya kan katakan itu di. Saya katakan itu di Mekah. Saya katakan itu di Mekah. Narasumber hebat. Saya katakan itu di Mekah. Begini. Saya katakan Baitullah pertama kali yang didirikan daerah selatan Mesir itu ada di Mekah. Anda bantah atau tidak? Pak,
kita sesuai apa yang Bapak ucapkan, Pak. Bapak Saya ucapkan katakan, Kejadian 16, Pak. Bapak jangan lari kemana-mana, Pak. Bantah dulu. Jangan karena poin sudah pertama. terpojok, Bapak Bantah sudah dulu. terpojok, Bapak sudah Bantah terpojok. dulu. Yang Bapak sudah terpojok siapa? terpojok, Engkau yang Bapak sudah terpojok, baru cuma mulai mencari urat alasan, manusia Pak. ketutup sama Assalamualaikum kebaluanmu. warahmatullahi Bantah dulu. wabarakatuh. Ini kita lagi bahas ini, tidak usah dinaikkan lagi karena akan makin ribut Iya. nanti. Enggak, tadi Satu aku bahlul ini aja dulu kita tangani berat kali karena dia mulutnya itu dengan pantatnya sama. Saya tanya saudara, dengarkan Bayangkan, saya. Bung. Dengarkan saya. Rumah mula-mula pertama yang didirikan oleh Abraham adalah wilayah sebelah selatan dari tanah Mesir. Saya katakan itu Mekah. Ada di Mekah. Kalau Anda bisa bantah bukan Mekah, tunjukkan data Anda. Silakan. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bro. Iya, sebentar dulu, Bang. Waalaikumsalam Santai dulu ya, Bang, ya. warahmatullahi Bang Amri. Amri Oke. ya. Semangat Ayo, para bantah ustazku saya. dan para guruku. Bantah saya dulu. Daerah selatan tanah Mesir didirikan Baitullah pertama kali oleh Abraham. Selain yang ada di Mekah, itu di mana? Tunjukkan ke saya. Jangan kau katakan Vatikan. Nggak bisa jawab dulu. Udah lah, nggak bisa jawab lah. Turun aja lah. Jangan diturunkan. Oh jangan ya. Oke. Dia perlu Jangan terapi. diturunkan dulu ustadku, jangan diturunkan. Mau kusekak juga dia nih. Oh gitu. Ini dosis obatnya harus ditinggikan kalau orang ngeyel kayak gini. Karena memang para hoten ini sulit untuk mengakui jujur itu sulit. Iya bang. Jadi kalau dia mampu menunjukkan Baitullah, Betel pertama kali yang didirikan oleh Abraham itu bukan di Mekah, kita minta datanya. Daerah selatan Mesir Makanya. ada Baitullah itu di mana? Nggak bisa nggak? Alamak. Nggak usah lah dengan guruku debat. Dengan aku aja mungkin nggak bisa tunjukkan. Jujur aja. Jadi 800 orang sekian ya, kita lihat mulutnya terkunci, tangannya tegang, lehernya, urat lehernya tegang, nggak bisa menunjukkan data. Cuman tangan aja yang main di bawah nih, oten-oten nih. Tunjukkan datanya yuk. Alhamdulillah. Nggak bisa nggak dia nunjukkan. Mekah Al-Mukarram belum tergantikan. Kota Negev, kota selatan dari Mesir adalah Arab Saudi. Masya Allah. Halo. Nah itu ada yang tapping lagi. Halo.